Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudulkan Angka Indeks Tertimbang dan Tidak Tertimbang, yang beranggotakan saya sendiri, Sisilia Ramadhani dengan NIM 11240063. Saya Diana Safitri dengan NIM 11240175. Saya Oviva Dwi Latifah dengan NIM 112401114. Di sini ada latar belakang. Perkembangan ekonomi, perdagangan, dan industri yang semakin pesat menyebabkan perubahan harga, jumlah produksi, serta tingkat konsumsi dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui besarnya perubahan tersebut diperlukan alat statistik yang mampu memberikan informasi secara akurat, yaitu angka indeks yang berfungsi mengukur perubahan relatif suatu variabel dibandingkan dengan periode dasar tertentu. Perubahan harga komoditas pangan, khususnya beras, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi inflasi sehingga perlu dipantau menggunakan angka indeks. Namun, masih banyak pengguna data yang belum memahami perbedaan antara angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih baik agar hasil analisis dan pengambilan keputusan menjadi lebih tepat. Next. Ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan angka indeks serta perbedaan antara indeks tertimbang dan tidak tertimbang. Yang kedua, bagaimana cara atau metode dalam menghitung angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang. Yang ketiga, bagaimana menerapkan angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang pada studi kasus harga beras di Kota Bandar Lampung tahun 2018 sampai 2019. Next. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan konsep dasar angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang. Yang kedua, menjelaskan metode perhitungan angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang. Yang ketiga, menerapkan metode angka indeks pada studi kasus nyata harga beras di Kota Bandar Lampung pada tahun 2018 sampai 2019. Next. Di sini ada landasan teori. Angka indeks. Angka indeks adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan harga, kuantitas, atau nilai dari waktu ke waktu dibandingkan dengan periode dasar tertentu, sehingga membantu proses analisis dan pengambilan keputusan. Indeks tertimbang. Angka indeks tertimbang merupakan indeks yang dalam perhitungannya memperhatikan bobot atau tingkat kepentingan masing-masing komponen. Bobot yang digunakan biasanya berupa kuantitas atau jumlah barang sehingga hasil perhitungan lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya dibandingkan indeks tertimbang. Selanjutnya itu indeks tidak tertimbang. Angka indeks tidak tertimbang adalah indeks yang dihitung tanpa menggunakan bobot sehingga semua komponen dianggap memiliki pengaruh yang sama. Metode penghitungan angka indeks tidak tertimbang. Metode angka indeks tidak tertimbang adalah cara menghitung indeks tanpa memperhitungkan bobot, sehingga semua data dianggap memiliki pengaruh yang sama. Next. Selanjutnya yaitu menghitung angka indeks tidak tertimbang. Yang pertama ada indeks relatif sederhana atau harga. Di sini kita bisa melihat rumusnya dan ada keterangannya. Di sini juga ada sedikit pengertian, yaitu indeks ini digunakan untuk mengetahui perubahan harga suatu barang dari waktu ke waktu. Yang kedua, indeks relatif sederhana kuantitas. Indeks kuantitas sederhana digunakan untuk mengetahui perubahan jumlah atau kuantitas suatu barang dari waktu ke waktu dengan membandingkan kuantitas pada tahun tertentu terhadap kuantitas pada tahun dasar. Yang ketiga, indeks agretatif sederhana atau harga. Metode ini digunakan untuk mengukur perubahan harga beberapa jenis barang secara keseluruhan tanpa memperhatikan bobot masing-masing barang.
Selanjutnya, ada menghitung angka indeks tidak tertimbang. Yang yang keempat di sini ada indeks agregatif sederhana atau kuantitas. Metode ini digunakan untuk mengetahui perubahan total kuantitas beberapa jenis barang tanpa menggunakan pembobotan. Yang kelima, indeks agregatif sederhana atau harga. Eh, Indeks agregatif sederhana ini digunakan untuk mengukur perubahan harga beberapa jenis barang secara keseluruhan tanpa menggunakan bobot. Selanjutnya, menghitung angka indeks tertimbang. Di sini ada tiga macam. Yang pertama, metode Las Peyres. Ada rumusnya dan ada keterangannya. Metode Las Peyres menggunakan kuantitas pada tahun dasar sebagai bobot. Yang kedua, metode Pasce. Indeks agregatif sederhana digunakan untuk mengukur perubahan harga beberapa jenis barang secara keseluruhan tanpa menggunakan bobot. Yang ketiga, metode Fisher atau indeks ideal. Metode Fisher dianggap paling baik karena menggabungkan kelebihan metode Las Peyres dan Pasce sehingga menghasilkan ukuran perubahan harga yang lebih akurat. Selanjutnya, di sini ada data harga dan kuantitas beras Kota Bandar Lampung tahun 2018 sampai 2019. Studi kasus penerapan angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang pada data harga dan kuantitas penjualan eceran beras di Kota Bandar Lampung tahun 2018 sampai 2019. Data yang digunakan mencakup 5 jenis beras yang umum diperdagangkan di wilayah tersebut. Jenis berasnya itu ada IR64, Ciherang, Setra Ramos, Mentikwangi, dan Pandangwangi. Slide ini itu menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data harga dan kuantitas 5 jenis beras di Kota Bandar Lampung tahun 2018 sampai 2019. Data tersebut menjadi dasar untuk menghitung angka indeks sehingga dapat diketahui seberapa besar perubahan harga dan kuantitas beras dari tahun 2018 ke 2019. Setelah data ini diperoleh, selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan metode angka indeks tidak tertimbang dan indeks tertimbang untuk mengetahui besarnya perubahan harga beras. Selanjutnya, pada slide ini kami menghitung angka indeks tidak tertimbang, yaitu metode yang menganggap semua jenis beras memiliki tingkat kepentingan yang sama atau tidak menggunakan bobot. Perhitungan pertama adalah indeks harga agregatif sederhana. Caranya yaitu dengan menjumlahkan seluruh harga beras pada tahun 2019, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh harga pada tahun 2018, lalu dikalikan 100%. Total harga tahun 2018 adalah 55.000, sedangkan total harga tahun 2019 adalah 63.000, sehingga diperoleh 63.000 dibagi 55.000 dikali 100% sama dengan 113,51%. Artinya, indeks harga sebesar 113,51% sehingga harga beras mengalami kenaikan sebesar 13,51% dibandingkan tahun dasar. Selanjutnya adalah indeks kuantitas agregatif sederhana. Total kuantitas tahun 2018 adalah 1.800 kg, sedangkan tahun 2019 menjadi 1.830 kg. Perhitungannya, 1.830 dibagi 1.800 dikali 100% sama dengan 101,67%. Artinya jumlah beras yang terjual meningkat sekitar 1,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, slide ini merupakan dasar untuk menghitung angka indeks tertimbang. Berbeda dengan sebelumnya, metode tertimbang tidak hanya melihat harga tetapi juga mempertimbangkan kuantitas sebagai bobot. Karena itu dibuat 4 kolom perhitungan.
Contohnya P0 dikali Q0 adalah nilai penjualan pada tahun dasar atau tahun 2018. PN atau tahun dikali Q0 digunakan dalam perhitungan indeks Las Peires, yaitu harga tahun 2019 dikalikan kuantitas tahun 2018. Yang ketiga, P0 dikali Qn digunakan dalam perhitungan indeks pasce, yaitu harga tahun 2018 dikalikan kuantitas tahun 2019. Lalu PN dikali Qn adalah nilai penjualan pada tahun 2019. Setelah seluruh jenis beras dihitung, diperoleh totalnya. Totalnya ada 19.450, 22.025, 19.820, dan 20.455. Total inilah yang digunakan pada perhitungan indeks Las Peires, Pasce, dan Fisher. Selanjutnya, metode yang pertama itu ada metode Las Peires menggunakan kuantitas tahun dasar, yaitu tahun 2018 sebagai bobot. Rumusnya adalah jumlah PN atau tahun dikali Q0 dibagi jumlah P0 dikali Q0, kemudian dikalikan 100%. Dari data diperoleh 22.025.000 dibagi 19.450.000 dikali 100% sama dengan 113,24%. Artinya jika jumlah beras yang dibeli tetap seperti tahun 2018, maka harga pada tahun 2019 mengalami kenaikan sekitar 13,24%. Yang kedua ada indeks pasce. Berbeda dengan Las Peires, metode pasce menggunakan kuantitas tahun berjalan, yaitu tahun 2019 sebagai bobot. Rumusnya adalah PN dikali Qn dibagi jumlah P0 dikali Qn. Kemudian dikalikan 100%. Perhitungannya menjadi 22.455.000 dibagi 19.820 dikali 100% sama dengan 113,29%. Artinya berdasarkan pola pembelian masyarakat pada tahun 2019, harga beras mengalami kenaikan sekitar 13,29%. Metode yang terakhir adalah indeks Fisher yang disebut juga indeks ideal. Metode ini diperoleh dengan menghitung akar dari hasil perkalian indeks Las Peires dan indeks Pasce. Karena Las Peires sebesar 113,24% dan Pasce sebesar 113,29%, maka hasil Fisher adalah 113,27%. Nilai ini dianggap paling akurat karena menggabungkan kelebihan kedua metode sebelumnya sehingga mengurangi bias. Selanjutnya, dari kesimpulan proyek kami itu adalah berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, harga beras di Kota Bandar Lampung tahun 2019 mengalami kenaikan sekitar 13% dibandingkan tahun 2018. Hasil perhitungan dari berbagai metode angka indeks menunjukkan nilai yang hampir sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa angka indeks merupakan alat yang efektif untuk mengukur perubahan harga dengan indeks Fisher sebagai metode yang paling representatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.